Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil kan? Kecil. Kencengan. Belakang Pak. Nomor 1. Cik. Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima liridhoi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li barakati ulama'illah wa li salamah wal afiyah fil ibadah wa ala hadhihi yahya Allah wa ala niyati salihah wa ala niyati ijabi wal qabuli wa khusulil a'mali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ulangi sedikit tentang hukum makruhnya air yang dipanaskan. Kemarin sudah kita bahas hukum air al-musakhkhar bisyamsi au musammasu bin nar. Jadi air yang dipanaskan dengan sinar matahari atau air yang dipanaskan dengan api, itu keduanya menurut qaul shahih ijma'ul ulama itu hukumnya makruh untuk digunakan. Jadi kesepakatan para ulama, entah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu air yang dipanaskan dengan sengaja, ya. Musakhkhar itu berarti air yang dipanaskan dengan sengaja. Karena di sini itu isimnya maf'ul. Musakhkhar, mufa'al. Jadi karena adanya air menjadi panas itu sengaja dipanaskan. Sengaja dipanaskan. Itu menurut madhab arba'ah dan qaul shahih itu ijma'ul ulama itu hukumnya makruh. Ada juga air yang musammas atau air yang panas karena terkena matahari, bukan dipanaskan tadi ya. Kalau musammas itu dipanas, musakhkhar dipanaskan. Jadi air yang terkena matahari tanpa disengaja itu kemarin menurut Imam Ahmad, menurut Imam madhabul a'immatis salasah itu tidak makruh untuk dipergunakan. Nah, jadi artinya apa? Artinya itu pun melihat kondisi kita sendiri. Kalau air itu di tong, keadaan di tong terus di luar, yang mana terkena panas, yang mana air tersebut dan ikut panas, dan kalaupun air itu kalau kita pergunakan maka akan menyebabkan iritasi atau penyakit, maka itu hukumnya makruh. Tetapi kalau bagi kita seumpama yakin kalau air tersebut yang dipanaskan dengan sinar matahari tersebut atau terkena panas sinar matahari tersebut
tidak akan menyebabkan iritasi atau penyakit kepada diri kita, maka hukumnya tidak makruh. Gitu. Jadi kondisional menurut seseorang sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan makruh kepada orang lain kalaupun orang lain tersebut tahan akan panas tersebut. Tetapi makruh bagi kita yang mana kita ini kalau terkena panas sedikit maka akan terkena iritasi. Nah, jadi itu kesepakatan para ulama. Faslun bermula suatu pasal, wal ma'u bermula air, al musta'malu yang sudah musta'mal. Musta'mal itu berarti air yang sudah digunakan untuk bersesu bersih. Itu hukumnya musta'mal. Jadi kemarin saya terangkan dulu, kita kilas balik kemarin, flashback kemarin, apa yang dinamakan air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang mana pada basuhan anggota wudhu yang belum sempurna, itu namanya musta'mal. Saya ulangi lagi, air musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu yang mana anggota wudhu tersebut belum sempurna. Itu air musta'mal. Berarti kalau satu kali membasuh tangan ini langsung sempurna, berarti yang kedua, yang ketiga tidak musta'mal. Artinya masih bisa ditadai dengan ember dan masih bisa digunakan untuk wudhu dengan satu syarat, basuhan tersebut langsung sempurna. Tetapi kalau satu kali belum sempurna, maka air tersebut musta'mal. Dua kali belum sempurna, berarti yang keduanya belum musta'mal. Tiga kali baru sempurna, berarti air tersebut yang keempat nanti. Nah, kalau tiga kali kan sunahnya cuma tiga kali. Kalau tiga kali baru sempurna, berarti 1, 2, 3 itu hukumnya musta'mal. Paham Mbak ya? Jadi air musta'mal itu harus paham. Jadi kadang kita itu mengatakan pokoknya basuhan yang ketiga kali itu, 1 kali, 2 kali, 3 kali itu musta'mal semua. Tidak. Kalau memang basuhan pertama itu sudah sempurna, maka basuhan yang kedua, yang ketiga itu tidak musta'mal. Jangan salah paham. Ini banyak yang tidak mengerti di kalangan masyarakat umum. Kadang saja masih banyak yang mengerti. Jadi seumpama kita basuh muka langsung sempurna, maka basuhan yang kedua, air basuhan kedua ini yang jatuh ini tidak musta'mal. Kalaupun ditadai dengan ember lagi untuk wudhu nanti lagi, yang kedua, ketiga itu namanya masih tohirun mutohirun, suci. Tapi yang pertama musta'mal karena basuhannya belum sempurna. Gitu deh. Sama saja. Kesunahan kita membasuh anggota wudhu itu berapa kali Pak? Tiga kali ya. Berarti kalau sekali itu sudah sempurna, nggak perlu lagi 2 kali, 3 kali sebenarnya. Tetapi sunnahnya memang 3 kali. Kalau sekali sudah sempurna, tidak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau ada orang wudhu itu kok sekali langsung wudhu, habis itu sempurna, habis kanan terus kiri, langsung pindah, tidak diulangi lagi 2 kali, 3 kali. Jangan disalahkan. Nah, perlu disalahkan itu memang kalau basuhannya belum sempurna. Memang harus 2 kali sampai 3 kali. Kalau sekali sudah sempurna, maka yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya mau dibasuh ya tidak apa-apa, tidak dibasuh juga tidak apa-apa. Kalaupun dibasuh, air yang kedua dan yang ketiga tersebut itu bukan lagi musta'mal, artinya suci, mensucikan atau tohir mutohir. Nah, musta'mal itu mutohir, ghairu mutohir namanya, suci tapi tidak mensucikan.
Wal ma'ul musta'malu bermula air musta'mal fi fardhi thaharati di dalam fardu bersesuci itu tahirun suci tapi ghairu mutahhirin yang tidak mensucikan. Jadi arti air musta'mal itu air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, berarti kalau air pertama kali tadi seumpama membasuh muka yang pertama kali itu ya, wah sempurna langsung. Nah air yang jatuh pertama ini itu hukumnya musta'mal. Artinya kalau diwadahi ember tidak boleh digunakan lagi untuk bersesuci. Tapi yang kedua dan yang ketiga itu boleh, karena basuhan yang pertama itu hukumnya sudah sah, yang kedua sunnah. Berarti air untuk membasuh kesunahan itu hukumnya tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Nah air musta'mal ini bisa digunakan tetapi tidak untuk berwudu atau mensucikan hadas kecil ataupun hadas besar, tetapi bisa dipergunakan untuk membersihkan najis ataupun kotor, untuk nyuci baju nggak apa-apa, untuk nyuci najis nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk berwudu lagi hukumnya tidak boleh. Alal masyhuri menurut qaul kang masyhur min madhhabi Abi Hanifah dari madhab Imam Abi Hanifah wal asahi dan madhab qaul sahih. Jadi kesepakatan para ulama bahwa air musta'mal itu hukumnya tidak mensucikan, suci tetapi tidak mensucikan. Artinya tidak mensucikan itu tidak boleh untuk berwudu ataupun menghilangkan hadas besar. Tetapi kalau untuk membasuh mensucikan barang atau tempat itu hukumnya tetap masih suci. Tidak boleh dikatakan tidak suci itu untuk berwudu, bukan untuk membasuh yang lainnya. Min madhab Syafi'i dari madhab Imam Syafi'i sepakat, Imam Abu Hanifah sepakat, Imam Syafi'i sepakat, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi tiga ulama sepakat. Kalau air musta'mal itu tidak bisa dipergunakan untuk bersesuci lagi. Ini madhab tiga madhab. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Berarti tinggal satu Imam Malik, pendapatnya gimana? Nah, Pak Pur ngaji dulu ya. Soalnya kalau saya tidak ada mungkin Pak Pur yang gantikan saya ngaji. Jadi itu kesepakatan. Wa mutahhirun inda Malikin, wa mutahhirun dan mensucikan inda Malikin menurut Imam Malik. Tetapi menurut Imam Malik, saya balikkan lagi Pak ya. Pasti kalau kita teringat Imam Malik, berarti tempatnya di mana? Mekah, di padang gurun, di padang pasir, yang mana airnya itu susah. Maka cara bersesucinya pun beda, menentukan hukum air pun berbeda. Menurut Imam Ahmad, walaupun sudah dipakai untuk berwudu, air itu musta'mal, walaupun basuhan pertama itu belum sempurna, menurut Imam Malik tetap bisa untuk mensucikan. Kenapa pendapat Imam Malik seperti itu? Iya, karena Imam Malik berpendapat seperti itu. Kalau dirujuk awal ke hukum Imam Malik bahwa wudu dengan air zam-zam hukumnya makruh, ya kan? Awal kemarin saya terangkan, ya. Berarti orang yang haji itu tidak sah semua kalau menurut Imam Malik itu. Dia makruh wudu. Makruh itu izalatus sawab, menghilangkan pahala. Jadi orang haji, orang umroh tidak ada pahalanya. Padahal Mekah itu rata-rata itu mengikuti madhab Malikiyah ya. Tapi Malikiyah di suatu saat itu pun kiblatnya kepada Imam Syafi'i itu, yaitu memperbolehkan air zam-zam untuk berwudu.
karena air zam-zam termasuk air mutlak yang bersumber langsung dari tanah. Itu berarti Imam Malik pun itu di suatu saat, di suatu hukum, satu hukum air ini ikut mazhab Imam Syafi'i gitu loh Pak. Nah, karena apa? Karena kalau tidak seperti itu, maka orang yang haji dan umroh di sana sholat di Masjidil Haram, sedangkan sumber air pertama kali dan yang paling utama di Mekah itu cuma satu, air zam-zam. Nah, pasti kalau Imam Malik itu berpendapat kekeh dengan itu, maka orang yang haji pun tidak akan sah. Maka kiblatnya kepada Imam Syafi'i gitu. Nah, menurut Imam Malik tadi, air yang mustakmal itu masih bisa mensucikan. Jadi kalaupun kita wudhu pakai ember Pak ya, pakai ember, jadi satu ember seumpama, cabut, masukkan ember lagi kan, 3 kali tangan suku, kiri suku, 3 kali kuping masuk ke ember, terus semuanya sampai kaki masuk ke ember, itu nanti pun masih bisa dipergunakan untuk berwudu, masih suci menurut Imam Malik. Karena apa? Karena di Jazirah Arab itu mencari air itu susahnya minta ampun. Artinya sudah saya kembalikan kemarin, hukum imam-imam itu menentukan hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi mereka pada zaman itu, pada waktu itu. Artinya apa? Hukum itu tercipta, pendapat itu tercipta, ijtihad itu tercipta, penelitian itu tercipta, itu sesuai dengan kondisi atau kondisional namanya. Dulu Imam Syafi'i ini bertempat di mana tempat tersebut banyak air. Makanya kalau dia mengatakan air yang dipergunakan untuk berwudu, yang mana wudunya itu belum sah, basuhan pertama hukumnya mustahab. Kenapa? Karena banyak air. Kalau Imam Malik tidak, karena memang tempatnya Imam Malik mencari air sangat susah. Itu kondisional. Jadi jangan mengadopsi hukum ke sana dibawa ke sini langsung tanpa tahu kondisi dan situasi, akhirnya akan rusak. Ya rusak orangnya, rusak otaknya, rusak semuanya nantinya. Nah, tapi di suatu saat kondisional, saya katakan tadi kondisional, Imam Malik pun itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yaitu di bahasan tentang air, yang mana beliau ikut Imam Syafi'i bahwa memperbolehkan menggunakan air zam-zam untuk berwudu dan hukumnya tidak makruh. Tapi kalau menurut Imam Malik mutlak hukum air zam-zam dibuat berwudu, bersesuci, menghilangkan hadas kecil ataupun besar, hukumnya makruh. Nah, kan repot. Sedangkan beliau yang tinggal di sana sendiri memakruhkan sendiri, tambah repot. Nah, kondisinya juga di waktu kita di sana berangkat haji ataupun berangkat umroh, Imam Syafi'i berpendapat kalau bersentuhan dengan ajnabi, kulit dengan kulit, laki-laki dengan perempuan, hukumnya batal wudu. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak batal. Karena apa? Ya karena tadi, kalau setiap bersentuhan kulit itu batal, mencari air susah, ya maka akan tambah repot. Nah, ini kondisional, jadi jangan dibawa ya. Boleh di suatu saat itu kita mengambil madhab lain, tapi dalam keadaan daruriyun namanya, darurat, itu kita ambil tidak apa-apa, darurat. Sama seperti kita haji ke sana, darurat, karena kumpul dengan orang banyak, laki-laki perempuan, yang untuk memisahkan diri atau menjaga diri agar tidak bersentuhan itu susah.
Ya makanya ikut mazhab Imam Malik di sana. Itu kondisional. Tetapi kalaupun kita mau mengikuti mazhab Imam Malik, ya dari awal sampai akhir ikut mazhab Imam Malik. Tata caranya semuanya, gitu loh. Seumpama kita ikut Mekah sana, hukum kita ikut Mekah sana. Ya dari wudhu kita ikut Imam Malik, yang membatalkan wudhu ya ikut Imam Malik, tata cara sholat ya ikut Imam Malik, yang membatalkan sholat ikut Imam Malik, syarat rukun pun ikut Imam Malik. Jangan wudhunya ikut Imam Syafi'i, yang batalkan ikut Imam Malik, atau sholatnya ikut Imam Malik tapi batal sholat ikut Imam Syafi'i. Nah ini repot. Ini berarti orang yang mencampur aduk hukum. Ini repot. Tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi berpindah mazhab karena situasi dan kondisi udzur itu diperbolehkan. Cuman di waktu udzur tersebut, berarti kalau sudah balik ke Indonesia, ya berarti menyentuh istri ataupun orang lain, perempuan lain, hukumnya batal. Nggak bisa lagi ikut imam sana. Kalaupun mau ikut ya tidak apa-apa, tapi dari awal tata cara wudhu ya ikut Imam Malik, gitu loh. Yang batalkan juga ikut Imam Malik. Jadi seumur hidup ya harus ikut Imam Malik, gitu. Jadi jangan sehari ikut Imam Malik, sehari ikut Imam Syafi'i, sehari ikut Imam Hanafi, sehari ikut Imam Hambali, sehari ikut Imam Rafi'i, ikut Imam Romli. Waduh, ini kacau bin ngawur namanya itu. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Bahkan saya terangkan di masjid, menurut Imam Malik, orang yang hidup kemarin enggak ya, itu semuanya wajib kurban dan akikah. Kalau Imam Malik. Nah itu kalau kita bawa ke Indonesia Pak, hukum Mekah ya. Hukum Mekah, kita bawa ke Indonesia. Jangan enak-enak bayi yang dibawa itu. Giliran yang mudah, giliran yang tidak mudah, tidak mau ikut. Giliran yang susah tidak mau ikut. Giliran yang enak-enak ikut. Nah ini repot. Ini berarti ciri-ciri orang pemalas namanya itu sebenarnya. Jadi orang pengen enak sendiri, pemalas. Imam Malik itu berpendapat semuanya kalau orang itu sudah pokoknya hidup dan bisa bekerja. Saya terangkan kemarin waktu di bab udhiyah, bab kurban di masjid, itu hukumnya wajib akikah dan wajib berkurban. Tapi menurut Imam Syafi'i beda. Ada aturannya orang berakikah, berudhiyah atau membeli kurban, ada aturannya, yaitu satu nisab, yang mana orang tersebut mempunyai harta yang lebih selain rumah, itu satu nisab. Satu nisab itu berapa? Hitungan 85 gram emas. Kalau kita teruskan dengan sekarang, berarti kalau kebun di pinggir jalan itu berarti sekitar 2 hektar. Kalau di tengah berarti 3 hektar. Berarti kalau agak jauh di dalam berarti 4 hektar. Itu orang itu sudah wajib atau sunnah muakkad melaksanakan akikah dan kurban. Gitu, paham Mbak ya? Nah, jadi jangan ngawur. Kita harus mempunyai patokan. Karena apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati bi imamihim. Kita nanti digiring itu di yaumul mahsyar, itu mengikuti imam kita, mazhab yang kita ikuti, pimpinan yang kita ikuti. Ya kalau dia itu kayak orang pencalonan berdiri di 2 kaki, seumpama kiri ikut kanan ikut. Seumpama bapak yang jadi imamnya, yang satu pun jadi imamnya, marah atau tidak Pak? Oh kamu ini kurang ngajar ya.
berdiri dua kaki. Imam Syafi'i ya ikut, Imam Malik juga ikut. Imam Syafi'i marah, Imam Malik marah. Akhirnya dipecat jadi anak buah. Minggat kami. Hati-hati Pak. Ini hukum, jangan dibuat basing-basing. Basing-basing, bener basing-basing ya? Jangan main-main hukum itu. Jadi jangan berdiri di dua kaki. Sedangkan kita ini banyak berdiri di dua kaki. Maaf ya. Wudu ikut Imam Syafi'i, tapi tata cara sholat ikut Imam Malik. Tidak baca bismillah sama. Itu berdiri di dua kaki namanya. Ya kalaupun sholat ikut Imam Malik, wudunya jangan ikut Imam Syafi'i. Tata cara Imam Malik. Paham Pak ya? Paham ya? Artinya kurbannya pun ikut Imam Malik. Tata cara Imam Malik. Menentukan hukum kurban pun ataupun akikah ya ikut tata cara Imam Malik. Gitu. Jangan berdiri di dua kaki. Nah, orang yang berdiri di dua kaki itu berarti orang yang tidak mempunyai pendirian. Artinya kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Quran atau dalam bahasa fikih namanya munafikun. Munafik. Bermuka dua. Bisa lagi muka 4, 5, 6, 7. Jadi tidak boleh. Bermuka 3 dimensi. Tidak boleh. Jadi jadi tidak boleh. Hukumnya haram. Harus satu. Tapi kondisional. Di suatu kondisi itu darurat bisa memakai imam yang lain. Dan tempatnya itu pun sesuai dengan imam yang lain gitu. Paham Pak ya? Nah, jadi jangan ngabur. Seenaknya berpindah-pindah. Kayak pindah rumah aja. Atau pindah nampas. Nggak pindah nampas loh Pak. Jadi menurut Imam Malik tadi, air yang mustakmal yang sudah dipergunakan untuk berwudu, walaupun basuhannya itu belum sempurna, masih bisa digunakan untuk bersesuci. Artinya satu ember itu bisa berulang-ulang kali kita wudu. Mungkin bisa sampai seminggu, 2 minggu. Kalau di ember itu belum habis, itu boleh menurut Imam Malik. Ya tapi ijtihad Imam Malik itu sesuai kondisi Imam Malik zaman dahulu. Di sana itu susah air gitu kan. Sedangkan Imam Malik berpendapat air selain air Zam-Zam itu sulit ditemukan. Ada tapi sulit ditemukan. Yang mana beliau itu berpendapat air Zam-Zam itu adalah air yang dimuliakan, yang mana hukumnya makruh untuk berwudu. Nah, tetapi karena berubah situasi dan kondisi, Imam Malik sudah meninggal, para pengikut Imam Malik itu sudah memulai berpikir yang lain, maka mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam menentukan air Zam-Zam tadi, yaitu pokoknya mana ba'a minal ardh au mana zala fis sama, air yang turun dari langit atau yang nyumber dari bumi itu hukumnya thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Berarti lanjut mazhab. Tapi satu, karena darurat Pak. Kalau tidak dihalalkan seumpama ya orang yang berhaji berumroh ya makruh wudu di situ, sedangkan sumber di sana itu utama adalah air Zam-Zam. Bahkan Bapak kalau sudah haji di sana itu ya mandinya ya mandi dengan air Zam-Zam di sana itu. Kalau dipaksakan dengan hukum Imam Syafi'i terus, ya Pak, tidak dapat pahala. Jadi hajinya tidak dapat pahala, umrohnya pun tidak dapat pahala. Kalau dipaksakan. Wa najasa fi riwayati
fi riwayatin an Abi Hanifah. Jadi ada yang mengatakan dari riwayat Imam Abu Hanifah, yaitu sahabat dari Imam Abu Hanifah, wa huwa qaulu Abi Yusuf, yaitu Imam Abi Yusuf. Jadi Imam Abi Yusuf itu berkata, ini lain dari 4 mazhab ini loh ya, yang sudah terpercaya. Abi Yusuf berarti beliau itu pengikut atau santri dari Imam Abu Hanifah. Berarti qaulun, kemarin saya utarakan, kalau ada kata qaulun berarti qaulun ini, ucapan si ini, ucapan si ini, ucapan si ini, itu berarti tidak bisa dijadikan tendensi hukum. Artinya tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Yang bisa itu sahih, qaul sahih, ijma'ul ulama, ittifaqul ulama. Tapi kalau qaulun ini, qaulun ini, qaulun ini, itu tidak bisa dijadikan tendensi hukum. Seperti perkataan anak buah atau santri dari Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abi Yusuf, yang mana mengatakan air kalau sudah digunakan untuk bersesuci, yang pertama kali membasuh tadi dan belum sempurna, itu hukumnya najis. Hukumnya najis menurut Imam Abi Yusuf. Jadi tidak boleh lagi dipergunakan untuk membasuh pakaian, tidak boleh membasuh, mensucikan apapun tidak boleh. Bahkan itu hukumnya najis. Nah, ini agak berat kalau ini kan. Nah, tapi yang mengucapkan cuma satu ulama tidak bisa dijadikan tendensi hukum. Cuman ya perlu kita ketahui agar kita bertambah pengalaman. Kalaupun ada yang mengatakan wah najis itu, nah kita tanya dulu, kalau kamu mengatakan air musta'mal itu hukumnya najis, itu pendapat siapa? Pendapat qaul sahih, apa ijma'ul ulama, apa ittifaqul ulama? Ya pendapat si imam si ini, berarti satu orang. Ya oh sudah, berarti tidak bisa omonganmu itu dibuat pegangan hukum, dibiarkan berarti. Tidak bisa dikuku, kalau bahasa kami itu tidak bisa dikuku. Tidak bisa dikuku itu berapa ya? Bahasa sini ditiru. Tidak bisa dituruti, tidak bisa dituruti. Biarkan dah. Biarkan haji menggogong kafilah tak berlalu. Ya karena cuma satu orang yang berpendapat. Wa ma'ul wardi wal halli la yutatahharu la yatatahharu bihi bil ittifaqi. Wa ma'ul wardi, dan bermula air ini, air bunga mawar. Jadi air yang dicampur dengan bunga mawar. Wal halli, dan air cuka. Air cuka, bukan cuka yang untuk cuka parah itu, bukan. Cuka makan. Cuka makan. Atau air yang dicampur dengan air cuka makan. La yatatohharu, la yutatohharu itu tidak bisa dipergunakan untuk bersesuci. Bil ittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Nah, ini bisa kita gambarkan kalau kesepakatan para ulama. Jadi memang di sini itu gambarannya cuma satu, Pak. Air yang mana air tersebut itu dicampuri dengan bunga mawar atau dicampuri dengan cuka. Berarti kita berpikir, kalau air itu dicampuri dengan teh, air itu dicampuri dengan kopi, atau air itu dicampuri dengan minyak za'faron, atau air itu dicampuri dengan pokoknya yang lain, susu ataupun yang lain, apakah masih sama seperti hukum yang tadi? Seperti hukum yang tadi.
Maksudnya seperti hukum yang tadi itu, hukum air yang dicampur dengan bunga mawar. Itu hukumnya gimana tadi? La yutatoh, artinya tidak bisa mensucikan. Walaupun air itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Berarti kesepakatan para ulama, air yang dicampur dengan bunga mawar, air yang dicampur dengan cuka, air yang dicampur dengan teh, air yang dicampur dengan susu, air yang dicampur dengan kopi, ataupun air yang dicampur dengan apapun yang mana itu merubah warna air tersebut, itu hukumnya tidak bisa mensucikan. Paham ya? Nah, kalau kita kilas balik kepada pelajaran yang awal kemarin, itu ada salah satu ulama yang mengatakan pokoknya boleh bersesuci dengan sesuatu yang cair. Nah, berarti mazhab ini tidak bisa kita pakai. Nah, berarti sesuatu yang cair itu bisa untuk bersuci, berarti ya bensin, solar, itu sah menurut beliau, Pak. Oli itu beliau, menurut beliau itu boleh untuk berwudu. Kalau nak sekali-kali nyoba tidak apa-apa Udin kan, wudu pakai bensin gitu. Ikut imam madhab siapa Pak Udin ini? Jadi boleh. Nah, yaitu waqala Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah itu boleh bersesuci atau menghilangkan najis pokoknya dengan sesuatu yang cair. Itu semuanya boleh. Air kopi boleh, air teh boleh, air susu boleh, bahkan bensin boleh, solar boleh, minyak tanah boleh, minyak goreng pun boleh. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Ayo kita ngadopsi Imam Abu Hanifah, kalau menuju pakai bensin. Ya tidak umum, karena di sini air banyak, kenapa repot-repot harus pakai bensin gitu. Yang mana bensin harus beli. Buang air banyak. Oh kayu. Oh berarti kan merepotkan diri sendiri itu namanya. Merepotkan diri sendiri, mahal juga. Ya? Artinya hukum tersebut tidak bisa kita adopsi di Indonesia. Iya, tidak bisa. Gitu. Wal ma'ul mutaghayyar, wal ma'u dan bermula air. Faslun, bermula satu pasal. Wal ma'u dan bermula air, al mutaghayyar, yang berubah. Bi za'farona, karena dicampur dengan minyak za'faron. Wa nahwihi, dan sebangsa minyak za'faron, berarti kasturi, malaikat subuh, pokoknya minyak-minyak semuanya, termasuk minyak goreng juga. Minat toharoti, yang mana minyak-minyak tersebut itu hukumnya suci. Taghayyuran kasiron, dengan perubahan yang sangat banyak, artinya bisa merubah warna air, bisa merubah bentuk air, bisa merubah bau air, bisa merubah rasa air. La yutatohharu bihi, itu tidak bisa dipergunakan untuk bersesuci. Berarti sama dengan hukum yang awal tadi, kesepakatan para ulama, yang mana air bunga campur bunga mawar tadi dicampur dengan cuka, tidak bisa atau tidak boleh dipergunakan untuk bersesuci, walaupun airnya itu 2 kolah lebih, lebih, tapi karena tercampur dan merubah warna, merubah bau, maka hukumnya tidak boleh untuk bersesuci.
Tetapi kalau lebih dari 2 kolah, tidak bisa merubah warna, tidak bisa merubah bau, tidak bisa merubah rasa, menurut kesepakatan ulama pun balik, berarti bisa untuk bersesuci. Nah, ini perbedaannya. Jadi memang kita harus pengalaman kita itu harus banyak, ilmu kita itu harus banyak. Kenapa ilmu itu harus banyak? Agar satu, tidak mudah tersinggung, yang kedua, tidak mudah menyalahkan, yang ketiga, tidak mudah menganggap bahwa yang dikerjakan orang lain itu tidak benar. Nah, kalau kita sudah paham tentang hukum-hukum tersebut, ya, kalaupun mereka ikut mazhab Malik, kok salah berdiri 2 kaki tadi, ya diingatkan berarti salah, berarti harus satu kaki, satu jad, boleh hanya di satu tempat yang mana tersebut udzur atau darurat. La yutatoharu bihi, tidak bisa dipergunakan untuk bersesuci. Inda Malikin, menurut Imam Malik, sepakat Imam Malik, tidak boleh untuk bersesuci air yang dicampur dengan minyak za'faron atau minyak-minyak selain za'faron. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i sepakat juga. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad sepakat. Tapi wa ajaza dzalika, dan memperbolehkan seperti itu, artinya air yang dicampur dengan minyak lain itu boleh menurut siapa? Imam wa ajaza dzalika Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu boleh kita mandi dengan air yang dicampuri dengan minyak za'faron, bunga mawar. Kalau bahasa sini itu mandi kembang, mandi minyak goreng. Itu menurut Imam Abu Hanifah tuh. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, itu hukumnya tidak diperbolehkan, tidak boleh, dan tidak bisa mensucikan. Artinya dibuat mandi ataupun dibuat wudhu itu tidak suci, walaupun banyak. Tapi karena banyak tersebut itu merubah warna air, bentuk air, ya kan? Dan rasa air tersebut, bau air, tidak bisa mensucikan. Tetapi kalau dicampur dengan minyak za'faron atau minyak mawar, tapi airnya itu banyak, lebih dari 2 kolah, kok tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah rasa, itu hukumnya masih suci. Paham Pak ya? Nah, itu saja, sedikit saja, yang penting masuk paham Jadi intinya tadi yang awal saya omongkan, jangan pernah kita berdiri di 2 mazhab, hukumnya haram. Satu mazhab, karena wa nahsyuruhum yaumal qiyamati bi imamihi, karena besok kita yang digiring di yaumul mahsyar itu sesuai bendera imam-imam kita. Kalau kita ingin Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Artinya dari suatu perkara global kayak sholat tadi, wudhu ya ikut Imam Syafi'i, batalkan ikut Imam Syafi'i, tata cara sholat ikut Imam Syafi'i, rukun Imam Syafi'i, syarat Imam Syafi'i, yang membatalkan pun Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Malik, tidak apa-apa. Ya, tapi tata cara wudhu ya pakai Imam Malik, yang batalkan pakai Imam Malik, sholatnya pun pakai tata Imam Malik, syarat rukun dan membatalkan pun ikut Imam Malik. Nah, sekarang ini agak repot. Wudhu ikutnya Imam Syafi'i, tapi sholatnya ikut Imam Malik.
Itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Berarti kita itu berdiri di dua kaki, di dua mata. Tidak punya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.